Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ayun, mahasiswa semester 6 dengan NIM 877399129. Pada kali ini saya akan mempraktikkan materi tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu lebih tepatnya pada tumbuhan kacang hijau. Halo, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Pada praktikum kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi pertumbuhan kacang hijau ketika disimpan di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Yang perlu kita siapkan adalah 6 buah gelas dengan label yang berbeda. Yang kedua, kita membutuhkan kapas, tanah, pasir, dan juga kita membutuhkan air secukupnya. Tidak lupa kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya. Langkah yang pertama, gelas A dan D kita akan mengisinya dengan kapas dan kita celupkan ke dalam air. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Dan selanjutnya kita isi gelas tersebut menggunakan kacang hijau yang sudah disediakan. Gelas berikutnya adalah gelas B dan E. Pada gelas ini kita akan menggunakan media berupa tanah. Kita isi semua gelas dengan tanah. Lalu kita masukkan kacang hijau yang sudah disediakan. Gelas berikutnya adalah gelas C dan F, yaitu menggunakan media berupa pasir. Setelah itu kita masukkan pasir ke dalam gelas yang sudah kita beri label. Lalu kita masukkan kacang hijau secukupnya. Beri air secukupnya. Jika sudah selesai, mari kita tempatkan di tempat yang berbeda. Gelas A, B, C akan diletakkan di tempat yang terang. Sedangkan gelas D, E, F akan diletakkan di tempat yang gelap. Nah, berikut adalah hasil dari kacang hijau yang telah disimpan selama beberapa hari. Tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat gelap akan mengalami pertumbuhan yang kurang bagus, batang tidak kokoh, dan daunnya menguning. Sedangkan tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat yang terang mengalami pertumbuhan yang sangat bagus, batang kuat, dan juga daunnya menghijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayun. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu pada lalat buah. Yuk kita simak bagaimana langkah-langkahnya. Bahan yang kita siapkan di sini ada 2 buah tinol yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk menempatkan lalat buah, 1 pisang secukupnya, tape secukupnya, tisu, sendok, dan juga lalat buah. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menangkap lalat buah. Lalu kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita haluskan terlebih dahulu buah pisang. Kita haluskan, bisa memakai blender ataupun alat penghancur lain. Kita haluskan pisang sampai benar-benar halus ataupun lembek. Setelah pisang dihaluskan, masukkan pula tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang banding 1 tape menggunakan penumbuk ataupun blender.
Jika semua tercampur rata, masukkan kertas tisu yang sudah dilipat ke dalam setiap botol selai ataupun tin wall yang kita pakai. Setelah itu kita masukkan lalat buah dengan sangat hati-hati. Kita buka plastik perlahan, lalu kita masukkan ke dalam botol selai, lalu kita tutup. Jangan lupa setelah ditutup, lubangi tutup botol selai agar supaya lalat buah memiliki ventilasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Rayun, mahasiswa semester 6 dengan NIM 873999. Pada kali ini saya akan mengamati struktur pada bunga semati. Perkembangan seksual bunga melibatkan pembentukan organ reproduksi jantan atau benang sari dan betina atau putik yang kemudian terjadi proses pembuahan silang atau penyerbukan. Mari kita amati struktur bunga pada bunga sepatu berikut ini. Ada beberapa struktur pada bunga sepatu. Yang pertama adalah mahkota bunga, lalu ada kepala sari, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan juga kelopak bunga. Berikut penampakan benang sari dan juga kepala putik pada bunga sepatu. Mari kita coba untuk membelah bunga sepatu secara vertikal. Setelah dibelah, pada bagian dalam terlihat ada bakal biji dari bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Rayun, mahasiswa semester 6 dengan NIM 877399 TPBJJ Jember. Hari ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA dengan judul perkembangan vegetatif pada tumbuhan, yaitu dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi aseksual tanpa penyerbukan yang bisa terjadi secara alami maupun buatan. Vegetatif alami pada tumbuhan contohnya tunas, umbi, dan rizoma, sedangkan vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia seperti cangkok ovulasi atau stek. Cangkok adalah metode perbanyakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menumbuhkan akar pada cabang yang sudah dikupas kulitnya. Cara yang pertama adalah kita pilih dahulu pohon yang akan dicangkok. Di sini saya memilih pohon jambu. Setelah itu pilih bagian yang akan kita cangkok dan kita kupas bagian kulit terluarnya. Jika seluruh bagian kulit luar telah terkelupas, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membersihkan daerah kambium. Jika sudah selesai, kita diamkan dulu hingga mengering sekitar 5-6 jam. Jika sudah kita tunggu hingga mengering, maka kita siapkan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk tadi, lalu kita letakkan pada kulit yang sudah dikupas
dan kita ikat dengan tali rafia.